Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, Bu Ari akan membahas praktikum kapasitor yang akan kalian kerjakan secara mandiri ataupun berkelompok. Jika berkelompok, maksimal hanya ada 2 orang saja ya. Hanya berdua. Usahakan berduanya laki-laki dengan laki-laki atau perempuan dengan perempuan. Oke, kita lanjutkan. Tujuan dari praktikum ini yang pertama adalah untuk mengetahui hubungan luas keping dengan kapasitas kapasitor. Yang kedua, mengetahui hubungan jarak antar keping dengan kapasitas kapasitor. Dan yang ketiga, memahami prinsip penyimpanan muatan dan energi pada kapasitor. Untuk landasan teorinya, kapasitor atau mungkin nama lainnya kondensator atau mungkin nama pasarannya, kalau kalian misalkan ke toko listrik, maka penjualnya akan lebih familiar kalau kalian menyebutkan dengan nama Elko. Itu nama lainnya. Nah, kapasitor atau Elko ini adalah alatnya kecil ya, nggak besar, mungkin seukuran tutup ballpoint. Ini alat ini terdiri dari dua penghantar konduktor yang diletakkan berdekatan. Hal ini dimaksudkan supaya bisa diberi muatan sama besar dan berlawanan jenis. Bagaimana cara memberi muatannya? Nanti ya kita lakukan percobaan. Ada beberapa fungsi dari kapasitor, tapi yang paling utama adalah yang ini, yaitu menyimpan muatan listrik. Ini yang paling utama. Adapun yang lain adalah fungsi tambahan dari kapasitor. Nah, kapasitas kapasitor keping sejajar ini dapat dinyatakan seperti ini. Jadi ada dua kapasitor atau dua konduktor yang berbeda muatan. Di sini ada plus dan negatif, di mana dua keping ini dipisahkan oleh jarak. Jaraknya memang satuannya meter, tapi jaraknya bukan 1 meter, tapi jaraknya sangat berdekatan. Ada kurang dari 1 mili. Nah, di sini kita percobaannya adalah menghitung kapasitas kapasitor. Oke. Media percobaan dari praktikum kita adalah link pad Colorado. Seperti di sini sudah ada ya. Silakan diklik yang warna biru. Oke, setelah kita klik nanti akan tampil seperti pada layar sebelah kanan. Ini saya buat targetnya menjadi 2 ya. Satunya yang praktikum, satunya yang miliknya pad Colorado tampilannya. Oke, silakan diklik yang kita lakukan percobaan pertama dulu ya. Kita klik dulu menu kapasitas seperti ini. Nah, akan tampak layar seperti ini. Nah, seperti ini ya. Saya perbesar. Pada percobaan ini, pertama kali kalau kalian lihat di sini, ada menu di sini, ada kapasitas, ada top plate chart. Ini top plate chart, nanti kita lihat apa isinya. Ada storage energi, ini ada energi yang disimpan, ada ini plate chart, ada bar, ada grafik, ada electric field. Ini kita centang semuanya ya. Oke. Pada saat tampilan menu di awal ini ya, menu awalnya ini seperti ini. Meskipun kita centang tidak ada apapun di sini. Kemudian langkah selanjutnya kita naikkan tegangannya. Nah, baru tampak tampilan yang sedikit berbeda. Kita nolkan lagi. Kosong. Artinya belum ada muatan yang mengalir. Kemudian kalau kita tambahkan tegangan dari ini baterainya, nah ada muatan di sini. Nah, kalau kita naikkan muatannya semakin banyak. Oke, akan tampak seperti ini. Di sini tampilannya kapasitas 0,30 0,3 picofarad, muatannya 0,43 picocoulomb,
dan energi yang tersimpan adalah 0,31 pikojoule. Semuanya pakai piko. Piko itu 10 pangkat min 7. Oke. Nah, pada percobaan pertama, kita lihat di sini. Pada percobaan pertama itu kita akan mencari hubungan antara luas keping dengan kapasitas kapasitor. Ya, luas keping. Nah, luas keping yang mana? Yang ini. Nah, ini bisa diubah-ubah dengan cara menggeser sampai seperti ini. Luas keping itu yang mana? Nah, ini luas keping. Ini luas keping namanya. Kalau kita lihat seperti ini. Nah, nanti kalian ubah-ubah ini sesuai dengan permintaan di LKS. Kalau permintaan di LKS itu kan mulai luas keping 100 mm persegi sampai dengan 400 mm persegi. Nanti kalian catat pada tabel di sini hasilnya berapa. Jadi ketika ini luas kepingnya 100, kamu lihat di sini kapasitas kapasitornya atau kapasitansinya 0,15 picofarad, kamu catat. Nah, seandainya kamu iseng-iseng pengen tahu berapa sih tegangannya, ya kita ukur di sini. Nah, berapa ya tegangannya? 1,45 volt. Kalau kita naikkan kepingannya, tegangannya tetap, tapi yang berbeda apa? Ketika ini ubah, yang berbeda adalah muatannya berbeda. Ini kan berbeda, kapasitansinya juga berbeda, energi yang tersimpan juga berbeda. Nah, kamu lihat nanti hubungannya, seandainya ini kita perluas, bagaimana muatannya. Kalau kita persempit luas kepingnya, bagaimana muatannya dan energi yang tersimpan. Itu percobaan pertama. Percobaannya kedua, itu nanti kalian melakukan langkah yang sama dengan percobaan satu. Bedanya, kalau yang pertama tadi jarak antar keping, ini jarak antar kepingnya dibuat tetap 6 mm, sedangkan pada percobaan yang kedua ini tetap 100 ya, plate areanya tetap 100, mintanya 100 ini, tapi yang diubah adalah jarak antar kepingnya. Ini kita klik tahan geser seperti ini. Kelihatan kan? Kalau semakin berdekatan ternyata muatannya semakin banyak, tambah kuat. Tapi kalau berjauhan, muatannya semakin sedikit. Ya sama dengan hubungan manusia, semakin berdekatan, semakin besar, semakin berjauhan semakin sedikit, semakin kecil. Oke, ini percobaan pertama dan kedua. Sekarang percobaan ketiga. Pada percobaan ketiga, saklarnya dilepas, direset semua. Ini yang diminta pertama, reset semua setting dari praktikum sebelumnya dengan tanda ini. Tanda sini di sini. Ceklik. Nah, sudah reset. Kemudian pasang voltmeter pada ujung seperti gambar. Voltmeternya kita tarik ya. Ujungnya sini. Dan di sini. Masih 0. Kenapa masih 0? Baterainya ini loh masih 0. Kemudian dinaikkan tegangan baterai hingga 1,5 volt. Kita naikkan. Ternyata ada perbedaan di sini. Nah, perhatikan banyaknya garis medan listrik. Ya, garis medan listrik dan nilai tegangan pada voltmeter. Perhatikan di sini. Garis tegangan. Nah, ini loh garis-garisnya. Ini dimaksud dengan garis medan listrik, electric field. Nah, ini garisnya. Tegangannya 1400. Kondisi baterai dan kapasitor masih terhubung. Kemudian yang selanjutnya, pindahkan saklar ke titik lain sehingga kapasitor tidak terhubung. Oke. Ini ke titik lain, kita pindah. Seret.
Kalau kita pindah atasnya, yang bawah juga mengikuti. Bagaimana nilai tegangannya dan nilai ininya. Kamu bandingkan ya, dari yang sebelumnya seperti ini, yang masih tersambung, dengan yang tidak tersambung. Bagaimana nilainya? Apakah ada perubahan? Oke, itu tugas kalian untuk menjawab pertanyaan nanti. Lanjut, kemudian di praktikum ketiga titik 2, tadi kan 3.1, yaitu jika saklar dihubungkan dengan lampu, pindahlah menu ke light bulb. Nah, ini pindah menu sekarang. Bulb yang ini, klik. Nah, di sini ada gambar lampu di sini. Kemudian ada lampu kayak tadi sebenarnya, tapi bedanya rangkaiannya sama, bedanya ini ada tambahan lampu. Oke, permintaannya. Pasang voltmeter pada ujung-ujung kapasitor seperti pada gambar. Oke, kita pasang. Oke, kita pasang. Oke. Nah, perhatikan untuk ini colokannya ya. Yang oranye di atas, yang hitam di bawah. Bagaimana kalau terbalik? Kalau terbalik nilainya sama, yang bedanya ada tanda negatifnya. Kalau terbalik nilainya sama. Lanjut. Kemudian naikkan tegangan baterai hingga 1,5 volt. Kita naikkan, serut. Nah, ternyata ada muatan di sini ya. Kemudian disuruh perhatikan banyaknya garis medan listrik dan nilai tegangan pada voltmeter. Oke, garis tegangannya ini, garis medan listriknya. Kita klik. Nah, ini garis-garisnya. Sudah ya, garisnya kan dari positif ke negatif. Oke. Terus disuruh mengamati garis ininya, terus disuruh mengamati juga voltasenya tetap 1,5 volt, dimana ini nggak kita ubah ini. Nah, ini nggak kita ubah, ini nggak kita ubah. Oke, sekarang pindahkan saklar ke titik lain sehingga kapasitor sekarang terhubung dengan lampu. Oke, seandainya kita ubah ke titik ini dulu, apa yang terjadi antara nilai pada menu kapasitas ini sama yang tegangan? Terus apa yang terjadi jika ini saklarnya kita hubungkan dengan lampu? Wow. Nah, lampunya menyala. Loh. Kamu lihat di ini sini. Ternyata ada perbedaan muatan. Kita ulangi lagi ya. Nyala, ini sudah penuh, ini penuh, ini penuh. Ada angkanya, enggak penuh sih. Ada angkanya, ini 1,5. Kemudian kita pindah. Seret. Lampunya menyala, tapi nyalanya tidak terus-menerus. Terus bagaimana dengan muatannya? Ternyata muatannya semakin sedikit. Kenapa? Ini akan menjadi pertanyaan di LKS kalian dan wajib kalian jawab. Ini juga menjelaskan tentang fungsi utama dari kapasitor. Nah, seperti itu. Itulah kenapa kapasitor ini paling gampang. Ini kan mumpung barusan Agustusan ya. Di jalan-jalan kan kalian lihat ada lampu kelap-kelip. Nah, lampu kelap-kelip kok bisa lampu kelap-kelip? Karena memang lampu kelap-kelip itu memanfaatkan kapasitor. Jadi dari rangkaiannya apa kapasitor. Sama halnya di motor kalian, lampu sennya kok kelap-kelip ya, yang kanan kiri kok kelap-kelip. Oh, berarti kalau kelap-kelip pasti di dalam rangkaian listriknya ada alat namanya kapasitor. Demikian penjelasan praktikum Pak Ari, semoga bermanfaat. Jika ada pertanyaan silakan ditanyakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.